coy. Kalau misal lu mikir ini merupakan kabut, lu keliru. Karena ini merupakan pemandangan polusi in a normal condition di daerah Jakarta. Video ini gue temukan dari postingannya @careerfest, di mana captionnya tuh kita lagi di Jakarta pas smoking room. Enggak, lu lagi ada di Silent Hill, men. Anyway, 5 hari terakhir, orang-orang tuh lagi rame banget ngebahas soal kondisi kualitas udara yang ada di daerah ibu kota kita, yaitu Jakarta. Banyak yang melaporkan setelah Car Free Day gitu, kalau misalkan pemandangan yang mereka tangkap lewat rekaman video masing-masing gitu ya, setelah lari, jogging segala macam, itu yang di tahap mengkhawatirkan. Bahkan polusinya katanya udah mengganggu jarak pandang. Lu bisa lihat sendiri dari beberapa laporan-laporan langsung lewat akun-akun Threads, salah satunya yang dikirim sama Bang Gilang Reja ini. Izin ya Bang Gilang buat lihat. Ini udah bukan polusi kendaraan hari Sabtu masih begini. Sampai nge-tag Gubernur Jakarta nih, Pak Pramono dan Kementerian Lingkungan Hidup. Onsen di situ. Buset. Dan ini semakin mengkagetkan lagi setelah banyak orang langsung ngecek lewat aplikasi pemantau kualitas udara kayak IQR dan menemukan kalau misalnya Jakarta itu udah menjadi kota dengan tingkat polusi terburuk kedua di dunia. Beritanya lu bisa lihat dari Kompas. Minggu pagi kualitas udara Jakarta terburuk kedua di dunia. Dan kalau misalnya lu cek sekarang ya, pertanggal 16 Agustus jam 10 malam, harusnya Indonesia ya khususnya Jakarta itu udah masuk ke peringkat pertama. Ya, warnanya baik, hijau, sedang, tidak sehat, baik kelompok sensitif, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya. Berbahaya udah Chernobyl ya, tapi Jakarta ini udah masuk ke dalam warna yang tidak sehat. Jakarta di atasnya Dubai, Doha Qatar, Medan, bahkan Yerusalem dan juga Tel Aviv. Ya, cuman ada juga berita yang mengabarkan dari Kata Data kalau ada beberapa daerah di Indonesia yang lebih parah juga dibanding Jakarta. Ini pertanggal 16 Agustus jam 8 pagi. Jadi ada Kalimantan Tengah, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Lihat video ngopi kesempatan ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait bagaimana konteks lebih lengkap fenomena kualitas udara di Indonesia yang semakin buruk ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omri. Buat lo semua yang penasaran apa itu indeks kualitas udara, kita nanti bakal belajar sedikit ya lewat artikelnya AQR, apa itu AQI. Tapi sebelum ini gue bakal kasih updatean dulu bagaimana respon dari pemerintah. Udah ada lewat berita Liputan 6 nih. Pramono ungkap kendala modifikasi cuaca Jakarta di tengah polusi udara. Ya, jadi basically mereka udah ikhtiar tapi karena nggak ada awan sama sekali jadi nggak bisa hujan. Basically ini pun dipengaruhi sama musim ya guys, karena udah musim kemarau jadi jarang hujan, berarti udaranya nggak tersapu bersih sama air yang turun. Cuman itu pun tidak bisa dijadikan alasan alibi kalau misalkan kualitas udaranya buruk. Masih banyak lagi aspek-aspek lain yang sangat amat mempengaruhi ini. Kayak misalkan volume kendaraan lah, dan masih banyak lagi. Lewat berita Liputan 6 dijelasin kalau misalkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap kendala pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kekeringan dan polusi udara di Jakarta. Upaya tersebut belum dapat dilakukan karena tidak terdapat awan yang bisa dimodifikasi untuk menghasilkan hujan. Ya, El Nino juga gitu ya. Karena memang sekarang ini kondisi cuaca dan juga polusi udara yang cukup terjadi. Karena memang kita sudah hampir 3 minggu tidak pernah ada hujan, kata Pramono. Di Bogor gimana Bang Ray? Di Bogor 2 hari sekali hujan. Menurutnya pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta telah beberapa kali berupaya melakukan modifikasi cuaca. Namun upaya tersebut belum membuahkan hujan lantaran kondisi awan tidak mendukung. Dan pemerintah DKI Jakarta sebenarnya sudah berulang kali mencoba untuk melakukan modifikasi cuaca. Tapi kami mohon maaf karena awannya tidak ada sehingga hujannya juga belum bisa dilakukan, kata Pak Pramono. Lebih lanjut, Pramono telah memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Anjay, keren. Jurusan gue itu. Modifikasi cuaca akan segera dilakukan apabila terdapat awan yang memungkinkan untuk dimodifikasi. Jadi sekarang yang dilakukan pemerintah daerah adalah mantau nih apakah ada awan atau kagak nanti di Jakarta. Kalau nemu langsung kayak dikasih bibit-bibit kondensasi gitu ya, biar seenggaknya itu awannya makin banyak. Tetapi saya sudah memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bekerja sama dengan BMKG. Kalau kemudian awannya ada untuk segera dilakukan modifikasi cuaca. Selain mengandalkan modifikasi cuaca, Pramono minta masyarakat menggunakan transportasi umum untuk membantu mengurangi polusi udara. Dia menilai fasilitas transportasi publik di Jakarta saat ini sudah semakin memadai. Nah ini
Ini penting banget guys ya. Jadi menurut gua nih, gua alih-alih mungkin orang-orang dikasih tahu untuk beralih ke kendaraan listrik, menurut gua yang paling efektif itu adalah nyuruh dan menginstruksikan masyarakat agar pindah ke transportasi umum. Apalagi dengan peningkatan layanan transportasinya. Dan saya meminta kepada masyarakat sedapat mungkin menggunakan transportasi umum karena sekarang ini fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah cukup baik, kata dia. Kenapa lu kagak yang nyaranin ke kendaraan listrik? Ya karena basically kan kendaraan listrik juga nanti listriknya dari pembangkit listrik ya. Dan ini pun mungkin ya ada pengaruhnya sama indeks kualitas udara gitu. Soalnya oren menuju merahnya ini pun meskipun gak ada kendaraan tapi ada pembangkit listrik kayak tenaga uap gitu ya. Ini pun sangat amat bisa mempengaruhi bagaimana kualitas udara yang ada di sekitarnya gitu. Jadi alih-alih mungkin nyuruh orang buat beli kendaraan baru gitu ya yang justru makin nambah polusi, menurut gua emang transportasi umum salah satu solusi yang paling efektif gitu. Meskipun emang mungkin beberapa orang masih ada yang agak sulit untuk beralih gitu ya. Makanya kayak PRD pemerintah adalah bagaimana caranya ngebuat transportasi umum semakin nyaman lagi gitu untuk digunakan dan lebih reliable. Coba kita cek nih. Ada yang di 186 di Cilandak Timur, gokil. Ya terus ada warning lagi tulisannya Air Quality Alert Jakarta, there is poor air quality in Jakarta. Take precaution, reduce time outdoors, jangan keluar sering-sering ya. And follow local health guidelines. Click here. Buat lo semua yang penasaran apa itu indeks kualitas udara atau AQI, di sini dijelasin juga lewat websitenya. Jadi ini merupakan sistem untuk menerjemahkan pengukuran konsentrasi polutan yang terkadang membingungkan atau tidak intuitif menjadi satu skala yang mudah dipahami untuk jelas mewakili resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara sekitar. Rumus indeks biasanya mempertimbangkan hingga 6 polutan utama, PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Dan menghitung resiko kesehatan masing-masing atau angka AQI untuk setiap polutan pada waktu tertentu. Angka AQI keseluruhan pada suatu saat ditentukan oleh polutan paling beresiko dengan angka AQI tertinggi. Indeks ini berkisar dari 0 hingga 500. Di mana nilai indeks yang tinggi menunjukkan tingkat polusi udara yang lebih tinggi dan potensi efek kesehatan yang merugikan lebih besar. Nilai berapapun yang lebih besar dari 300 misalnya dianggap berbahaya, sementara nilai AQI dari 0 sampai 50 di sisi lain mewakili kualitas udara yang baik. Jadi Air Visual menggunakan standar kualitas udara nasional EPA AS ya, Amerika Serikat untuk menghitung AQI dan menentukan kode warna. Sistem AQI Amerika dan Cina keduanya tersedia di aplikasi dan node Air Visual. Jadi skalanya ya ada 0 sampai 50 itu baik, kualitas udara memuaskan dan menimbulkan sedikit atau tidak ada resiko kesehatan kayak misalkan di daerah pegunungan gitu ya. Disarankan untuk mengudara rumah Anda jadi keluar. Ya itu bisa menghirup udara segar, benar-benar bisa ngasih efek positif juga untuk diri ya kalau misalkan kualitas udaranya baik. Rekomendasi, nikmati aktivitas luar ruangan Anda seperti biasa. Kami menyarankan membuka jendela dan mengudara rumah Anda untuk masukkan udara segar yang kayak oksigen. Dari 51 sampai 100 ini sedang. Kualitas udara dapat diterima dan menimbulkan sedikit resiko kesehatan. Individu yang sensitif harus menghindari aktivitas luar ruangan karena mereka mungkin mengalami gejala pernapasan. Ya, salah satu efek yang paling kerasa ketika kualitas udara itu jelek ya di daerah lo, itu tiba-tiba tenggorokan lo langsung kayak seakan-akan kering gitu, terus langsung meler ya, mampet ya, itu gejala pernapasan tuh. Rekomendasi, kelompok sensitif harus sangat mengurangi olahraga di luar ruangan, ventilasi tidak dianjurkan, dan jendela harus ditutup untuk menghindari udara luar yang kotor. Ini jujur ya biasanya yang ngebuat gue heran tiap kali ngelihat ada orang yang latihan lari gitu ya di samping jalan besar gitu. Kayak maksudnya meskipun sehat secara fisik tapi secara kualitas udara gitu ya, kalau misalkan hancur justru ngebuat badan lu itu jadi gak sehat juga coy. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan lu pengen lari gitu ya, kayak latihan buat ningkatin pace gitu, coba buat cari jalan yang sepi dah, biar seenggaknya tuh nggak yang berdampak negatif juga sama sistem pernapasan lu kalau misalkan di samping jalan raya yang banyak banget kendaraannya. Kelompok sensitif harus sangat mengurangi olahraga di luar, tadi udah kita baca. Oke, skala lanjutan 101 sampai 150 tidak sehat untuk kelompok sensitif. Masyarakat umum dan khususnya individu sensitif beresiko mengalami iritasi dan masalah pernapasan.
Rekomendasinya, masyarakat umum sebaiknya sangat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kelompok sensitif harus menghindari semua aktivitas di luar ruangan dan harus berhati-hati memakai masker polusi saat di luar ruangan. Ventilasi tidak dianjurkan, pemurni udara harus dinyalakan jika kualitas udara dalam ruangan tidak sehat. Apakah ini skala yang ada di daerah Jakarta? Tidak, ya, karena Jakarta itu di angka 150-an sampai 170-an, iya nggak sih? Depok kayak 170, buset. Bentar, kita cek and recheck dulu. Iya, 156 ya di daerah Jakarta nih. Ya, datanya berasal dari BMKG, KLHK, Udara Jakarta. Oke, lu bisa cek sendiri data kualitas udara dari mana aja. Ya, jadi ini yang lagi ada di Indonesia ya kualitas udaranya. 151 sampai 200 itu tidak sehat. Kemungkinan meningkatnya efek buruk dan perburukan pada jantung dan paru-paru di kalangan masyarakat umum, khususnya untuk kelompok sensitif. Rekomendasi, semua orang harus menghindari olahraga di luar ruangan dan berhati-hati memakai masker polusi saat di luar ruangan. Ventilasi tidak dianjurkan, pemurni udara harus dinyalakan. Dan video di awal yang lu lihat ini harusnya ditangkap waktu pagi-pagi. Kalau pagi-pagi aja udah kayak gini, harusnya sangat amat tidak direkomendasikan untuk lu keluar rumah ya. Meskipun ya BKG lu lagi melakukan aktivitas fisik gitu loh. Ya, lanjut, ada lagi nih, 201 sampai 300 sangat tidak sehat. Masyarakat umum akan terpengaruh secara nyata, kelompok sensitif akan mengalami penurunan daya tahan dalam aktivitas. Individu-individu ini harus tetap di dalam ruangan dan membatasi aktivitas. Semua orang harus menghindari olahraga di luar ruangan dan berhati-hati memakai masker polusi saat di luar. Nah, ini yang paling mengerikan ya, 300 sampai 500 plus berbahaya. Masyarakat umum dan kelompok sensitif berisiko tinggi mengalami iritasi kuat dan efek kesehatan buruk yang dapat memicu penyakit lain. Semua orang harus menghindari olahraga dan tetap di dalam ruangan. Nah, ini ada yang versi infografisnya. Lebih gampang untuk dilihat. Jadi begitulah kira-kira ya tentang indeks kualitas udara. Sekarang kita coba lihat bagaimana pantauan langsung dari masyarakat Indonesia ya terkait polusi udara di negara kita. Dari akun Threads Bang Marco Put. Macetnya Bangkok kayaknya lebih parah dari Jakarta. Tapi kok, nah, air quality-nya berasa jauh lebih fresh di sini ya. Yang ngerti boleh bantu ceramahin. Ini di daerah Jakarta. Ini di daerah Bangkok. Ya gila di Bangkok, sorry banyak nyamuk. Di daerah Bangkok meskipun macet ya katanya, tapi indeks udara itu cuman 30-an loh. Sehat ini. Jakarta yang katanya dilaporkan itu justru lebih sedikit kendaraan tapi malah berbahaya kalau saudaranya. Nah, ada jawaban yang menarik. Lo tinggal scroll di kolom komentar. Karena kalau Jakarta multifaktor, banyak industri dan PLTU berbasis batu bara di sekitar. Kendaraan di Jakarta emisinya banyak yang sembarangan, standarnya masih ketinggalan dan lebih rendah dari negara tetangganya. Euro 4 buat truk-truk dan itu pun baru dari 2022. Jakarta banyak PLTU, pabrik, orang muda yang bakar sampah, kebakaran besar yang tidak disengaja maupun disengaja, dan terakhir chemtrails. Gak perlu jauh-jauh kita compare dengan Bangkok. Jakarta hari Sabtu Minggu yang sejatinya kendaraan berkurang pun tetap polusi. Berarti jelas bukan karena kendaraan. Emang iya kan? Inilah salah satu alasan kenapa menurut gua kendaraan listrik nih bukan yang terlalu recommended banget untuk mengurangi polusi udara. Soalnya kalau misalnya lu ngecas itu kendaraan listrik, tetap aja pakai bahan bakar. Bahan bakar dari mana? Dari pembangkit listrik. Dari mana tuh pembangkit listrik? Nah ya tinggal lu pikirin sendiri aja. Skincare terbaik di Indonesia kata Bang Afdrian, mobil. Gara-gara kualitas udara ya. Eliezerson, kalau kalian yang di Jakarta sekitarnya ngerasa batuk-batuk, sakit tenggorokan, langit kelam, santai. Kita lagi survive di 10 daerah dengan polusi udara paling tinggi di dunia. Pas screenshot ini diambil. Ya, kalau misalnya lu search dengan keyword polusi, lu bisa menemukan ya banyak banget kabar-kabar langsung dari orang-orang yang ada di Jakarta. Di Twitter pun udah disimpulin juga sama akun Lambe Saham ya, terkait bagaimana respon pemerintah daerah. Kayak Pramono minta warga pakai transportasi umum buat kurangin polusi. Dia minta maaf cuaca juga tidak bisa dimodifikasi. Kualitas udara Jakarta Minggu pagi masuk kategori tidak sehat. Jakarta jadi proyek kedua. Pramono minta warga kurangin pakai kendaraan pribadi. 15 golongan masyarakat udah digratisin naik transportasi umum. Transjakarta bakal dialihin bertahap ke kendaraan listrik. Target selesai di 2029. Ya, nggak apa-apa kalau misalkan transportasi umum jadi pakai kendaraan listrik. Ya, kenapa gitu? Karena emang lebih tepat sasaran gitu loh, coy.
Kalau misalnya kendaraan pribadi gimana bro? Ya selama lu satu mobil satu orang sama ya bohong. Jakarta udah hampir 3 minggu nggak hujan, modifikasi cuaca terkendala nggak ada awan. Ya jadi begitulah kira-kira bagaimana kondisi lengkap dari daerah Jakarta yang katanya menjadi daerah dengan kualitas udara yang terburuk di dunia. Semoga bisa cepet hilang ya polusinya. Tapi let's be real guys. Ya ini juga butuh tindakan nyata, nggak cuma didoain doang gitu. Nanti kayak Ibra gue ya. Cuma doain doang ya, nih kapan bisa hilang polusinya. Terus tiba-tiba hilang karena mukjizat, nggak mungkin. Pasti ada aja sebab akibat gitu ya. Dan apa yang harus dilakuin biar seenggaknya ini bisa kembali lagi seperti biasanya. Gue kan pejabat pun bakal ngerasain gak enak gak sih tinggal di negara ini. Jadi gue harap mereka pun ngeh gitu kalau misalnya ini masalah bersama yang harus diselesain. Jadi cukup sekian ya gue, terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian? Salam terus di kolom komentar. Ya hati-hati buat yang lagi sering aktivitas di luar ruangan. Ya pakai masker kalau bisa sebelum pada akhirnya berita ini turun lagi gitu. Kualitas udara bisa lebih baik. Cukup sekian ya gue. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.